Sesungguhnya, aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, sesungguhnya disyariatkan bagi setiap muslim untuk berakhlak yang baik. Karena di antara tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Akhlak yang baik merupakan pemberat timbangan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dirahmati Allah, akhlak yang baik meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 3 hal, yaitu: pertama, menerima berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membenarkannya. Apapun berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, baik yang mampu dicerna dengan akal maupun tidak, maka berita tersebut harus diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Al-Quran Surat An-Nisa ayat 87. Akhlak kepada Allah yang kedua adalah menerima hukum Allah dengan cara melaksanakan dan menerapkannya, baik itu hukum yang bersifat perintah maupun larangan. Di antara hukum Allah yang berupa larangan, salah satunya adalah masalah riba. Ini berdasarkan firman Allah berikut ini. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Maka, seorang muslim harus menjauhi berbagai bentuk ribawi, baik itu riba fadl maupun riba nasiah. Akhlak kepada Allah yang ketiga adalah menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho. Ketetapan Allah atas para hambanya mencakup hal yang baik dan hal yang buruk. Ketika seorang hamba mendapatkan takdir yang buruk, maka ia harus bersabar dan berupaya untuk ridho terhadap takdir tersebut. Sedangkan akhlak kepada sesama manusia juga meliputi beberapa hal. Di antaranya adalah: yang pertama, tidak mengganggu terhadap sesama manusia. Hendaknya seorang muslim tidak mengganggu manusia lainnya, terutama terhadap orang-orang dekat dengannya. Diriwayatkan dari Abu Shuraih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak kepada sesama manusia yang kedua adalah bersikap dermawan. Hendaknya seorang muslim bersikap dermawan terhadap muslim yang lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan,
Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk dari bentuk kedermawanan adalah dengan memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Akhlak kepada sesama manusia yang ketiga adalah bersikap ramah. Hendaknya seorang muslim bersikap ramah ketika bertemu dengan saudaranya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian sekelumit pembahasan tentang akhlak yang baik. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita.